Bab 99. Dia hanya ingin tahu dan mencoba hal baru ketika temannya mengajak bergabung ke geng Dark Wolf. Kaza menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, dia lalu merogoh sakunya dan mengambil sebuah gelang bayi di sana. Dia menatap lekat gelang tersebut lalu mengenggamnya. Perhatian Kaza lalu beralih pada jalanan yang dia lewati, memandang dari balik jendela. Dia tidak berharap banyak sekali, setidaknya ada sedikit informasi tentang keberadaan Azara. Jika Azara masih hidup pasti dia akan mencarinya kan. Perjalanan ke panti cukup lama dan jauh. Setelah 1 jam dan juga terjebak macet, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan putih dengan gapura bertuliskan, Panti Asuhan Kasih. Ini uangnya. Kembaliannya diambil aja, dia menyodorkan beberapa lembar uang mereka sebelum membuka pintu dan turun. Terima kasih nak. Kaza tak sempat merespon lagi setelah dia berada di luar. Dia mendongak menatap bangunan yang 3 tahun lalu dia kunci. Tidak ada yang berubah sama sekali. Kaki panjangnya yang dibalut jeans itu kini melangkah memasuki gerbang. Seperti 3 tahun lalu, tujuan Kaza langsung menemui kepala panti asuhan. Dia disambut hangat begitu datang. Nak Azam. Salmah nama kepala panti itu, dia tersenyum. Karena Kaza tinggi, dia perlu mendongak. Kaza menarik kedua sudut bibirnya dan bersalim. Saya pikir ibu akan lupa dengan saya. Bagaimana mungkin, 3 tahun lalu kamu ke sini. Setidaknya wajah kamu gak berubah Azam. Kaza terkekeh. Dia kemudian diajak masuk dan duduk. Secangkir kopi dan gorengan disajikan di atas meja. 123. Azam mau tanya Azara kan? Ibu Salmah duduk di seberangnya, di sebuah sofa panjang. Senyumnya melengkung. Iya bu, saya mau sekalian kasih nomor saya yang baru karena ponsel sebelumnya hilang. Pantas saja Azara gak bisa hubungi kamu. Azara. Matanya melebar. Duduknya sampai tegak. Maksud Ibu Azara, kembaran saya. Tentu saja Azam. Mereka datang dengan helikopter. Hanya karena mendengar itu jantung Kaza berdetak cepat. Senyumnya melengkung lebar. Mulanya saya tidak tahu dia Azara jika saja dia memperkenalkan diri. Azara memakai cadar. Cadar. Iya. Dia juga datang bersama suaminya lalu seorang pria berumur 40-50 tahun. Kenapa saya lupa bertanya pria itu siapa ya? Apa dia ayah angkat Azara ya? Ucap Salmah dengan kerutan di dahinya. Sebentar. Suami. Azara sudah menikah. Iya nak, Azara sudah menikah. Saya pikir suaminya seusia Azara, tingginya gak jauh beda sama kamu. Kaza bergeming. Apa yang terjadi sehingga Azara menikah secepat itu? Sama dengannya, Azara harusnya pasti tengah kelas 3 SMA. Apa Azara tidak sekolah? Apa dia putus sekolah? Banyak praduga yang membuatnya bertanya. Saya punya fotonya. Kebetulan kamu berfoto sebelum mereka pulang. Azara berpesan kalau suatu saat nanti Azam kesini, perlihatkan foto itu. Saya ambil sebentar ya. Kaza mengangguk cepat.
Dia menatap tidak sabar Ibu Salmah yang kini berdiri dan mengambil ponsel di mejanya. Kemudian duduk kembali dan membuka ponsel. Kedua kaki Kaza bergerak tidak sabar melihat gerakan jari Ibu Salmah yang sangat lama bermain di atas ponsel pintar itu. Ya, kepala panti itu memakai ponsel Android. Aduh, mana ya galerinya? Kaza sampai menahan napas dan bersabar untuk menunggu. Karena penasaran dengan Azara, rasanya dia ingin mengambil ponsel itu dan membuka galeri langsung. Tapi tidak mungkin dia lakukan. Setelah beberapa menit terlewati dan rasanya sudah sangat lama, Salmah menyerahkan ponselnya. Ini fotonya. Gerakan tangan Kaza sangat cepat menerima ponsel tersebut. Begitu dia melihat layar, tubuhnya membeku melihat Sanum dan Gaza di dalamnya. Dek. Sanum. Benar, Sanum. Mereka memanggilnya Sanum. Loh, nak asam tahu. Kaza tidak fokus mendengar ucapan kepala panti tersebut. Rasanya dunia mendadak berhenti sesaat. Jadi selama ini wanita yang berusaha dia dekati karena ingin menghancurkan Gaza adalah saudari kembarnya. Kaza menahan napas. Ingatan pertemuan pertamanya dengan Sanum di toko buku tersebut dan beberapa interaksi mereka kini terekam kembali dalam benaknya. 124. Flashback on. Bangsat. Gaza selalu unggul dibanding kita. Teriak salah satu anggota Dark Wolf, dia menendang kursi di dekatnya. Wajahnya memerah dan tatapannya penuh dendam dan benci. Saat itu anak-anak Dark Wolf berkumpul di markas mereka setelah baku hantam dengan Axio Zages. Dalam setiap perkelahian, mereka selalu kalah jika ada Gaza. Saat ini mereka rata-rata babak belur setelah harus kabur seperti pengecut. Kebencian dan dendam mereka jadi terus bertambah, mereka mengakui jika kemampuan Gaza di atas mereka. Bahkan ketua Dark Wolf tidak bisa menandingi seorang Gaza Leonard Darmendra. Kita harus cari cara lain buat jatuhin Gaza, geram yang lain. Kaza yang saat itu duduk seraya membersihkan luka di sudut bibirnya melirik. Gimana caranya? Kaza sangat membenci Gaza bukan hanya karena geng mereka saling berlawanan dan bermusuhan. Tapi juga karena dia tahu beberapa kasus terkait orang tua Gaza yang pernah ditangani papanya, Ryan. Bahkan kasus 15 bulan lalu yang masih melekat. Kaza tahu namun dia tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada bukti tentang hal itu. Melihat Gaza hidup tenang dan bahagia, lalu unggul dalam hal apapun. Menambah rasa benci di diri Kaza, dia ingin menghancurkan Gaza. Bagaimanapun caranya. Baginya Gaza munafik dan lebih jahat dari seorang penjahat. Membiarkan orang lain mendekam di penjara sebagai pelaku tabrak lari sedang dia hidup bahagia tanpa membawa hal tersebut. Beberapa hari ini gue pantau Gaza, yang lain menyeletuk. Namanya dari, tubuhnya gemuk dan wajahnya terlihat beringas. Dia dekat sama perempuan. Itu kita udah tahu juga bego. Hujat Elvano, tak habis pikir. Dengar dulu anjing. Balas dari, ngegas. Dia bercadar. Gue rasa dia bukan pacar Gaza. Apa maksud lo? Celetuk yang lain. Gue gak tahu pasti tuh cewek siapa. Yang jelas kita bisa manfaatin. Ganggu atau dekat itu perempuan, salah satu dari kita, usul dari. Gak guna anjing.
Gaza deketin menerka cuman main-main. Kita ganggu dia gak akan peduli. Ini beda. Gaza perhatian dan ngejaga tuh cewek. Setiap hari mereka selalu boncengan. Gue pikir tuh cewek cukup berharga. Gue setuju sama Dari. Kanzi menyahut. Perhatian mereka teralih pada Kanzi yang kini menaruh baru es di lapis kain di meja. Gue pernah lihat juga Gaza dan perempuan bercadar itu. Perlakuannya beda. Mereka semua terdiam hingga ketua Dark Wolf Nares membuka suara. Apa rencananya? Dari menyeringai. Dekatin tuh cewek. Tarik dan ganggu dia dalam hidup Gaza. Kita harus punya kunci buat lumpuhin Gaza. Bagus juga ide lo, puji yang lain. Mereka tersenyum jahat. Kalau gitu bar gue yang deketin tuh cewek. Gaza berdiri. Dia tersenyum miring. Jalan pintas menghancurkan Gaza sudah di depan mata. Lakuin yang harus lo lakuin, Kak. Sementara itu lo jangan sering kumpul sama kita biar dia gak curiga lo anak. 125. Dark Wolf, ujar Nares. Tenang aja. Gaza menyeringai. Beberapa hari setelah rencana tersebut, Gaza mengikuti dan memperhatikan Gaza dulu diam-diam sepulang sekolah. Gaza bersama wanita bercadar yang saat itu belum dia tahu namanya. Mereka pergi sekolah tidak sama. Wanita itu menggunakan mobil sedang Gaza motor sport seperti biasa. Tapi di luar jam sekolah, seringkali dia dapati mereka semotor berdua. Dan yang membuat Gaza heran, mereka tinggal di sebuah apartemen. Pertanyaannya hanya siapa wanita itu bagi Gaza. Kesimpulan yang bisa dia ambil adalah mereka keluarga. Bagi Gaza akan semakin bagus jika itu keluarga. Gaza akan mengamuk jika keluarganya dilukai atau disakiti. Tujuan Gaza di sini, dia akan mendekati wanita itu, walaupun ada keraguan karena wanita itu bercadar dengan pakaian tertutup. Sore itu, Gaza mengikuti mereka hingga mereka berhenti di toko buku. Motornya terparkir jauh dari toko tersebut, terparkir di toko lain. Gaza memakai helmnya dan memperhatikan Gaza yang duduk di motor sport dengan kepala menunduk, terlihat bermain games karena posisi ponselnya landscape. Hal itu Gaza gunakan untuk melewati Gaza dan masuk ke dalam toko buku. Dia mengedarkan sekitar dan memperhatikan gadis bercadar yang berjalan-jalan seraya menyentuh beberapa buku dan pena, hingga beberapa saat kemudian naik melewati tangga ke lantai 2. Saat itu dia memakai jaket dan celana jeans dengan bagian lutut sedikit robek. Kedua tangannya dia masukkan ke jaket jeans dan kaki panjangnya mengikuti di belakang. Saat gadis itu kesusahan mengambil sebuah buku, Gaza mendekat dan berdiri tepat di belakang wanita itu dan meraih buku tersebut. Wanita bercadar itu tampak kaget dan menoleh. Dia mundur sedikit dengan mata lebar. Gaza tersentak menatap sepasang mata itu. Sepersekian detik dia tenggelam akan tatapan tersebut. Bukan karena mata itu cantik. Tapi entah perasaan apa, dia merasa senang dan juga tenang. Hanya sesaat kala gadis itu buru-buru menunduk. Gaza tersentak. Dia menyerahkan buku itu tanpa melepas pandang. Ini. Emma makasih. Suara dia lembut banget, gumamnya dalam hati.
Cuman lihat dari mata tapi kenapa lihat dia nyaman. Kaza memperhatikan pakaian yang tertutup itu. Tinggi cewek itu hanya sebatas dadanya, dia terlihat mungil. Tertutupnya pakaian dan wajah yang tersembunyi itu membuatnya tampak berbeda. Teduh dan memenangkan saat dipandang. Apa karena itu dia merasa nyaman? Tersadar malah kagum, Kaza menggeleng kecil. Dia harus fokus pada tujuannya. Tangannya terulur. Gue Kaza. Lo. Tidak ada balasan. Gadis bercadar itu menatap tangannya tanpa membalas. Dia memeluk buku. Sanum, jawabnya. Sanum. Setelah itu Sanum pamit pergi dengan buru-buru. Seperti engan berlama mengobrol. Kaza memperhatikan. 126. Dengan senyuman miring. Tipe cewek yang gak gampang didekatin. Tapi akan coba dan manfaatin dia buat hancurin Kaza, gumamnya dalam hati. Kaza menyeringai. Sejak memperkenalkan diri secara langsung di toko buku tersebut, Kaza menyusun beberapa rencana. Dia mengikuti Sanum diam-diam dari kejauhan. Mencari momen. Hingga pagi itu ketika mobil yang Sanum gunakan mogok, dia turun tangan langsung membantu. Membuat dirinya sangat berkesan di pertemuan kedua mereka. Karena bantuan itu, Sanum mau berbicara sedikit lama walaupun hanya mengucapkan terima kasih dan memberikannya tisu. Kaza tersenyum, pandangannya bahkan tidak teralih jika berada dekat dengan gadis itu. Dia merasa senang dan nyaman, perasaan yang hadir kala pertama kali bertemu. Entah apa karena wanita tertutup punya daya tarik sendiri. Kaza mengakui sejak bertemu Sanum dengan niat memanfaatkan, dia sering terbayang wajah yang tertutup cadar itu. Dia bahkan sampai mencari Instagram milik Sanum dan mengirim DM. Sayangnya semuanya tidak semudah yang dia pikirkan. Sanum bukan cewek yang merespon chat laki-laki lain. Cewek itu tampak cuek dan tidak peduli, padahal Kaza sudah mengganti profil dengan fotonya yang akan membuat wanita senang dia ikuti ataupun DM. Tujuannya adalah mendekati. Tapi Kaza seakan-akan tidak punya kesempatan untuk itu. Sanum selalu pergi dengan mobil ataupun pulang, jika tidak bersama Kaza. Selebihnya hanya dia di dalam apartemen. Mendekati lewat pesan tidak memberikan bantuan apapun karena tidak ada respon dari Sanum lagi. Kaza jadi sempat bingung. Anak-anak Dark Wolf terus bertanya bagaimana perkembangannya. Jawabannya, gila anjir, itu cewek susah didekatin. Kalau gitu gak ada pilihan lain, ujar Nares. Apa maksud lo? Kita kepung Kaza lagi bareng tuh cewek. Ganggu tuh cewek sampai fokus Kaza keganggu. Di waktu itu kita bisa bikin Kaza babak belur. Itu terjadi di hari kala Kaza dan Sanum tiba-tiba dikejar anak Dark Wolf dan dikeroyok. Kaza tidak ikut. Tapi sikap gegabah membuat mereka sulit menjalankan rencana. Niat menghabisi Kaza gagal karena anggota Aksio Zages datang di saat mereka nyaris berhasil. Setelah kejadian itu, Sanum juga selalu berada di samping Kaza setiap saat dan dijaga anggota Aksio. Kaza mencari jalan lain, dia mengikuti Sanum yang waktu itu mampir ke kedai es krim. Bergabung dan mengajak mengobrol, tapi Sanum langsung pergi padahal belum memakan es krimnya.
Gadis itu bahkan menolak mentah-mentah ajakannya untuk dekat. Anak Darkwolf menyuruhnya melukai atau melakukan apapun pada Sanum agar Gaza murka, hanya saja entah kenapa hatinya menolak melakukan itu. Gaza menolak melakukan hal jahat pada seorang wanita bercadar apalagi sosok Sanum yang membuatnya nyaman sejak pertemuan pertama. Seperti ada magnet tertentu. 127. Selama mengikuti, banyak hal yang membuatnya terkagum kepada Sanum. Bagaimana interaksi gadis itu dengan lawan jenis, bagaimana dia menutup auratnya dan pandangannya yang selalu menunduk jika berbicara dengan laki-laki lain.